Pemirsa, sejumlah elit Partai Nasdem mendatangi kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB Kamis siang. Meski berbeda kubu koalisi, pertemuan ini diakui hanya silaturahmi politik antar partai koalisi di pemerintahan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali bersama sejumlah elit Partai Nasdem lainnya mendatangi kantor sekretariat bersama Partai Gerindra dan PKB yang berada di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan elit Partai Nasdem ini disambut langsung oleh petinggi koalisi Partai Gerindra dan PKB. Ketiga partai politik kemudian menggelar pertemuan secara tertutup. Meski berbeda kubu koalisi, pertemuan ketiga petinggi parpol ini diakui hanya silaturahmi politik antar parpol pendukung pemerintah saat ini. Pertemuan ini juga menjadikan sekber Partai Gerindra PKB terbuka akan parpol lain yang ingin berdiskusi terkait arah masa depan Indonesia dan menjadi contoh politik santun kepada masyarakat. Politik itu sangat dinamis, ya. Semua kemungkinan juga akan bisa terjadi, ya. Tapi paling tidak sampai hari ini dua koalisi yang satu sudah terbentuk, satu hampir juga sudah terbentuk. Nah, kita saling mendoakan. Oke? Yang pasti kan siapapun pemenangnya pasti itu untuk Indonesia. Dan untuk membahas terkait pertemuan tiga parpol tersebut, kami sudah terhubung bersama politisi PKB Jazilul Fawait dan pengamat politik Henry Satrio. Selamat sore Bang Jazilul dan Mas Henry. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, saya ingin langsung. Terima kasih, Jazilul. Ya, saya ingin langsung ke Bang Jazilul terlebih dahulu. Bang, selain silaturahmi, tadi sempat disebutkan ada pertemuan tertutup. Apa sebenarnya yang dibicarakan dalam pertemuan ini? Ya, namanya silaturahmi tentu memperkuat keakraban dan kebersamaan. Meskipun memang kehadiran Partai Nasdem memberikan ucapan selamat kepada PKB dan Gerindra yang makin hari makin dekat, makin rapat, makin matang. Nah, tentu seperti disampaikan Pak Muhammad Ali tadi, politik itu dinamis. Dan juga kalau membangun komunikasi atau silaturahmi itu tentu akan meredam semacam persepsi-persepsi ketegangan yang tidak perlu. Nah, tadi di dalam memang kita lebih banyak membangun suasana kehangatan. Tidak ada yang serius kecuali nanti memang kalau pada dinamikanya seperti disampaikan Pak Ahmad Ali tadi kan politik dinamis. Nah, dinamika inilah yang kemudian tadi dibicarakan, tentu sekber akan membuka dinamika dan komunikasi dengan partai lain. Tidak harus topiknya terkait dengan capres-cawapres, bisa jadi topik-topik lain yang memberikan kesejukan dan memberikan pesan kebersamaan dan kekompakan di kompetisi 2024. Nah, Nasdem kami melihat bahwa meskipun Nasdem ada di koalisi perubahan, itu juga ada dinamika di sana. Kita tidak ikut campur pada dinamikanya, tetapi kelihatannya memang masih belum ketemu titik temu terkait dinamika yang ada di dalam. Baik. Nah, sekber atau PKB dan Gerindra tentu akan terbuka untuk bertukar pikiran, bahkan jika seandainya Nasdem bergabung dengan koalisi PKB Gerindra. Baik, berarti opsi itu masih terbuka ya, seperti yang Anda katakan tadi, politik itu dinamis. Saya ingin ke Mas Henry terlebih dahulu. Kalau Anda sendiri, yang ingin saya tanyakan dari sudut pandang Anda, analisa Anda, makna kedatangan Nasdem ke sekber Gerindra dan PKB bagi koalisi dari Nasdem itu sendiri, yaitu Demokrat dan PKS, seperti apa pandangan Anda? Ya, yang jelas yang pasti benar itu kan dari Mat Ali tuh, apa tujuannya. Kalau kemudian
silaturahim ya itu pasti ada silaturahim yang maksudnya maksud politik tuh. Jadi menurut saya, Stephanie, ada dua hal yang menjadi tujuan dari Nasdem berkunjung ke markas Gerindra. Yang pertama, ini adalah untuk bertukar pikiran juga bagaimana tentang sekretariat bersama, karena seperti yang kita tahu kemarin Mas AHY sudah menyampaikan bahwa dirinya mengajak PKS dan Nasdem untuk membuat sekretariat bersama. Jadi ini bisa jadi apa yang dilakukan Gerindra dan PKB ini jadi tren baru nih dalam politik, bahwa koalisi kemudian membuat sekretariat bersama. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua menurut saya ini ada tujuan ngompor-ngomporin juga nih. Ngompor-ngomporin calon koalisinya Nasdem. Masih calon PKS, koalisi ya Mas terutama, ya? Dan Demokrat gitu ya. Ini kapan nih beneran kita bikin sekretariat nih? Jangan sampai kemudian yang tadinya silaturahim politik ini menjadi sebuah keputusan politik gitu. Yang ada di Sekber, apalagi Pak Zazil ini sudah senyum-senyum juga. Karena sebelumnya kan sempat juga digosipkan itu Nasdem dan PKB akan berada dalam satu perahu tuh, Mbak Stephanie. Jadi dua catatan saya itu ya. Yang pertama emang belajar aja, mau tukar pikiran bagaimana bikin Sekber, atau yang kedua manas-manasin Demokrat dan PKS untuk segera merampungkan tujuan koalisi, walaupun Sekber Gerindra PKB ini juga belum deklarasi juga loh kira-kira siapa capres-cawapresnya gitu. Tapi bisa Mbak diartikan Stephanie, pendirian peresmian Sekber seperti yang dilakukan Gerindra dan PKB ini menguntungkan ya bagi kedua partai ini, Mas Hendri? ya menguntungkan karena dianggapnya lebih jelas. Jadi kalau memang misalnya ada tuduhan ya atau perkiraan ini ada instruksi dari istana, minimal kan ada yang ditunjukkan gitu. Kalau ditanya sama Pak Jokowi, itu koalisi sama mana? Oh siap Pak, kita sudah bikin Sekber Pak. Kan enak tuh Gerindra sama PKB ngomongnya kan jadinya. Oke, Bang Jazilul, mungkin waktu kita terbatas. Saya ingin menggunakan waktu yang singkat ini untuk menanyakan, sudah ada Sekber, kalau untuk Capres dan Cawapresnya sudah ada belum? Ya artinya Sekber ini akan semakin merekatkan PKB dan Gerindra. Sudah siap untuk dideklarasikan? Tinggal diumumkan saja, tinggal dideklarasikan saja. Baik. Namun memang dinamikanya belum sampai pada final. Baik. Kita berharap semuanya bersabar. Baik. Apapun koalisi PKB Gerindra inilah yang terdepan. Baik, walaupun nama-namanya mungkin sudah hampir pasti kita ketahui, tapi kita tunggu bersama pengumumannya nanti. Terima kasih Bang Jazilul dan juga Mas Hendri sudah bergabung bersama kami di iNewsroom sore hari ini. Terima kasih Ketua. Pemirsa, selamatkan perempuan, polisi tersangkut di mobil warga hingga 1 km. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.